Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pertanyaan untuk pagi hari ini yaitu bagaimana mengatasi bibit yang telah mengalami overdosis atau keracunan pupuk urea. Ini ceritanya di PN, di PN atau MN kurang tahu, tapi nampaknya di PN. Jadi pemirsa, pupuk urea ini pupuk yang paling terkenal, pupuk, sehingga kalau memupuk itu asosiasinya pupuk pasti dengan urea. Udah dipupuk ya, itu berarti maksudnya urea gitu. Ya, urea ini pupuk nitrogen yang kandungannya 46%. Jadi semua itu berkaitan dengan dosisnya. Jadi kenapa dosis itu harus tepat, itu kan sudah disampaikan oleh banyak video. Tepat itu karena memang kebutuhannya masing-masing tanaman itu sesuai dengan umurnya, kan begitu. Itu harus sesuai dengan umurnya. Kalau makannya kemampuannya sekian, ya harus diberi sekian. Kemudian setelah berdasarkan umur tadi, makanya kalau kurang berarti kan bermasalah, kalau lebih juga tidak terserap dan akan menambah biaya yang hilang, kos yang hilang ya. Jadi dengan keadaan ini termasuk petani-petani sawit itu sangat bernafsu mupuk. Jadi apa-apa kurang subur itu senjata utamanya yang selalu dianggap pupuk, kan gitu. Termasuk di pembibitan. Nah, ini yang pembibitan PN. Jadi perlu kita sadari bersama, jika Bapak Ibu sekalian menggunakan tanah topsoil yang subur, yang bagus untuk pembibitan, itu harusnya untuk selama 3 bulan itu tanamannya harusnya sudah dengan subur, sudah nggak perlu dipupuk lagi sebenarnya. Nah, memang di dalam SOP-nya ya diberi pupuk urea ataupun NPK. Ya, tapi ini pertanyaannya udah nafsu sekali. Baru nanamnya 1 hari pengennya minta dipupuk, keluar aja belum. Wah, itu nafsu kali ya gitu. Ini yang perlu disampaikan. Dan perlu diingat, selain waktu juga itu tadi dosis gitu. Nah, nanti kita sampaikan juga efek-efeknya jika kita itu overdosis dari urea ini. Makanya harus dipelajari, jangan sampai overdosis karena efeknya fatal, kan begitu. Jadi pemirsa tadi, makanya kita harus tahu dosis. Nah, tadi saya sampaikan jika tanahnya bagus itu ya disiram, disiangi, itu mudah-mudahan dengan sisa makanan yang ada di embrio ini mudah-mudahan bibit tadi masih bagus. Jika tanahnya kurang bagus, itulah pertumbuhannya sudah mulai kurang bagus, kurang hijau, itu baru dipupuk. Nah, gitu. Itu pun nunggu pertumbuhannya udah agak kuat dulu ya, sekitar 1 sampai 2 bulan baru dipupuk. Jika dipupuk, nah mupuknya ini loh yang harus betul ya. Kalau urea itu pun harus diencerkan dulu 2 gram per 1 liter air untuk 100 polybag kecil itu. Dan itu diberikannya hati-hati. Nah, hati-hati supaya apa? Tidak terkena daun. Nah, gitu. Kalau terkena daun pun itu bisa, inilah efeknya yang pertama tadi, bisa gosong, terbakar, seperti terbakar. Kenapa? Ya urea ini kalau kena panas itu dengan sublimasi di udara panas itu menghasilkan yang pekat itu, itulah yang menyebabkan gosong itu tadi, sourcing namanya itu. Menjadi lanas, nyonyot, kering. Itu yang karena nafsu tadi, jangan sampai kena daunnya itu tadi ya. Itu kalau sesuai dengan dosis tadi diencerkan dulu, kemudian baru dikocor, itu dengan sesuai, itu mudah-mudahan itulah yang paling bagus. Jadi
untuk menjawab pertanyaan tadi, yang pertama adalah overdosisnya seberapa banyak begitu. Ya, kalau kelebihannya sedikit, nah kelebihannya itu sedikit, itu tanaman menjadi jagur, sukulen, tetapi sukulen itu banyak airnya, banyak hijaunya, hijau pekat. Efeknya apa? Ini akan lebih disenangi oleh penyakit maupun hama. Belalang itu tuh makannya tambah senang karena tambah hijau, kan gitu. Kemudian kena penyakit karena ya gimana, makanannya segar-segar gitu. Kemudian faktor berikutnya apa, pengaruh berikutnya, karena sukulen tadi ya mudah rebah, mudah nggak kuat begitu. Itu udah dua efek. Nah, yang apa, yang langsung yang apa tadi kan, kalau apa seberapa besar dikena langsung tadi keracunan. Kemudian urea ini juga kalau dia diberikan di tanah itu lama-lama akan menurunkan pH, tapi keasamannya naik. Ya, itulah tanah itu menjadi, kalau lama-lamaan diaplikasikan terus itu jadi merongkol, keras gitu. Itulah, itu harus diantisipasi dengan pemberian bahan organik supaya tanahnya nggak rusak, kan begitu. Nah, supaya tidak tambah masam, pH-nya turun. Nah, kemudian tidak merongkol, itu keras tanahnya, dan itu pasti akan berefek berikutnya lagi, itu nanti cacingnya berkurang, organisme yang lain mikroba berkurang, kesuburan tanahnya pasti berkurang. Nah, itu secara hayatinya. Nah, itu efek-efek dari kelebihan urea. Tapi kelebihan yang kena langsung, yang keracunan, itu berarti sudah overdosis. Udah, tadi kan kelebihan ya, ekses. Ini udah overdosis. Kalau overdosis, pengalaman yang selama ini, apalagi kena daun tadi, langsung gosong, nyonyot, dan nanti rontok, rompal. Nah, kan gitu. Namanya keras karena keracunan. Kemudian yang kedua, itu tanaman juga menjadi nanti kalau mati gitu. Itu akibat dari overdosis urea. Nah, jadi kan kelebihannya kalau ya lebih, tapi kalau lebih kali, tapi kalau yang lebih luar biasa overdosis, itu efeknya ya gosong, kering, dan itu bisa mematikan tanaman, kan gitu. Itulah efek-efek dari itu urea tadi. Oleh karena itu jangan buru-buru, jangan nafsu-nafsu tadi memupuk, hati-hati. Tekniknya diperhatikan. Sekarang masalahnya, pertanyaannya itu, jika sudah terjadi itu bagaimana mengatasinya? Nah, itu kalau sudah terjadi. Jadi kan tergantung. Tadi dilihat tergantung overdosisnya berbahaya, itu harusnya kan tahu, hati-hati. Nah, tapi kalau nggak hati-hati ya gimana, sudah terlanjur. Jadi ya kalau udah terlanjur disiram, kena daun, sudah mulai kering-kering lonjong, ya harus cepat disiram air, dibilas dengan air. Nah, dibilas dengan air supaya apa? Hilang, tercuci. Nah, gitu, encer. Kemudian cepat disiram. Nah, disiram. Nah, kalau ketahuannya itu cepat, artinya kalau memungkinkan, setelah diencerkan efeknya tidak cepat, disiram air supaya encer, ya itu medianya harus diganti, resiko lah ya. Nah, resikonya harus selain disemprot kena yang tadi, juga diganti medianya. Nah, itu inilah resiko kalau tidak hati-hati. Syukur-syukur yang kena tadi masih sedikit sehingga tidak repot. Mengganti medianya tidak banyak, dan mudah-mudahan semakin cepat semakin bagus, supaya tidak terpaparnya lama, bisa recovery lagi, bisa sembuh lagi. Nah, jadi kalau sudah mulai sadar, ya harus cepat itu dilakukan, semprot, siram dengan air, ganti media. Nah, gitu. Mudah-mudahan pasti tidak banyak. Kalau tidak banyak ya resiko. Tujuannya adalah menyelamatkan bibit kita. Ya.
Kalau PN tadi kan masih belum banyak, sehingga siram cep. Wah, supaya tidak takut ya, mungkin ada stagnasi sedikit ya diganti medianya begitu, dan langsung dirawat dengan bagus lagi, rutin disiram, boleh diperhatikan. Oke pemirsa, mudah-mudahan itu bisa membantu mengatasi overdosis urea di pembibitan kelapa sawit tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.